semuanya, selamat sore. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah bergabung pada acara webinar sore hari ini, yang pastinya seru dan bermanfaat banget. Jadi webinar sore ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana sih cara menentukan target ads yang tepat biar nggak boncos. Mungkin di sini teman-teman pernah ngerasain gimana rasanya udah iklan dengan budget yang lumayan, tapi kok nggak ada yang beli, tapi kok sepi-sepi aja. Nah, di sini akan dikupas tuntas gimana sih caranya biar iklan kita tetap sasaran dan menghasilkan. Ini masih pada semangat ya teman-teman, terutama yang lagi pada puasa nih. Saya mau mungkin dicek ombak dulu nih teman-teman untuk semangatnya. Boleh ditulis di kolom komen di kolom chat teman-teman. Oke, sebelum kita mulai rangkaian acara hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Memperkenalkan diri saya dahulu sama teman-teman semua. Kenalkan, saya Yolanda dari Gini akan memandu teman-teman untuk webinar hari ini. Nah, di webinar hari ini, aku juga ditemani ini oleh speaker kita yang keren banget nih, yaitu Kak Arini nih. Halo, Kak Arini. Halo, selamat sore semuanya. Salam kenal. Aku Arini, di sini aku dari Gini Ads, Senior Digital Executive. Oke, sehat ya Kak hari ini? Puji Tuhan, sehat ya. Apalagi di sini weekend, jadi hari ini adalah hari yang menyemangatkan. Tanpa perlu berlama-lama lagi nih, mungkin kita langsung aja nih, nggak sabar mau tahu nih materi yang akan disampaikan oleh Kak Arini. Oke, langsung aja mungkin ya Kak Arini, kita masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dibawakan langsung oleh pembicara kita, yaitu Kak Arini. Kepada Kak Arini, sudah ready? Sudah. Aku perkenalkan lagi gitu kan ya, nama aku Arini. Di sini hari ini Gini Ads gitu kan ya, dan Gini juga kita bakal kepingin sharing nih, kira-kira gimana sih cara jitu kita untuk mencari audiens yang tepat supaya penjualan kita tuh bisa meningkat kayak gitu. Next. Oke, sebelumnya kira-kira dari teman-teman di sini yang sudah punya bisnis online, kira-kira kalian sudah pernah nggak sih coba-coba untuk mencari tahu nih kira-kira kalian konsumennya itu seperti apa, kira-kira behavior seperti apa, atau misalkan range umurnya seperti apa. Mungkin kalau misalkan kalian sudah pernah coba gitu kan ya, kalian bisa nih coba ketik pengalamannya kalian 1-2 kalimat aja nih, kira-kira gimana sih caranya versi kalian nih mengidentifikasikan konsumen kalian itu seperti apa, kayak gitu. Nah, di sini supaya kita nggak kehilangan arah gitu kan ya, ini arahnya mau kemana sih hari ini kita bicaranya, makanya di sini kita bakal kita sudah summarize dalam 3 poin gitu kan ya, dimana hari ini kita kepingin membedah dulu nih kira-kira reputasi brand yang baik itu seperti apa sih gitu, faktor-faktornya tuh ada apa aja kayak gitu. Dan yang kedua, kita kepingin juga menceritakan gitu kan ya, bahwa benar nggak sih kira-kira ternyata brandnya kalian itu konsumennya udah tepat apa enggak, atau bahkan selama ini kalian tuh sudah mempromosikan produk-produk kalian ke audiens yang belum tepat kayak gitu. Dan yang ketiga yang pasti adalah kita kepingin memberitahu nih seberapa efektif jasa iklan atau ads gitu kan ya untuk mengidentifikasi konsumen di online bisnis kita kayak gitu. Next. Nah, di sini kita bisa lihat gitu kan ya, reputasi sebuah brand yang baik itu biasanya kita kategorikan pada saat 4 faktor ini terjawab semua. Yang pertama, yang pasti adalah kita memiliki target audiens yang tepat gitu. Nah, target audiens yang tepat itu gimana sih cara membedahnya gitu kan ya. Nah, itu kita bakal bedah lebih detail lagi di slide berikutnya gitu. Di poin kedua, kita kepingin kasih tahu bahwa setelah kita tahu audiensnya kita seperti apa, kiranya kita nggak hanya tahu nih kira-kira umurnya kira-kira 20-45, anak muda, perempuan gitu ya, atau misalkan laki-laki yang tinggal di Indonesia misalkan gitu. Tetapi kita juga harus menganalisa itu lebih detail. Misalkan nih, anak perempuan atau laki-laki gitu kan ya, umur 20-45, pria dan wanita umur 20-45,
mereka ini sekarang sukaannya apa sih gitu. Mereka suka lihat sosial media yang seperti apa. Mereka suka melihat tren yang seperti apa. Kira-kira mereka lebih suka Facebook atau Twitter atau TikTok ya, kayak gitu. Nah, maksud dari poin pertama, kita memiliki target audiens yang tepat itu dicari secara singkatnya dari poin-poin dan faktor-faktor yang barusan aku sebutin tadi gitu. Dimana pada saat kita udah tahu, kita udah paham kebiasaan audiensnya kita tuh seperti apa gitu kan ya, kita akhirnya mengerti nih gimana caranya kita mengkomunikasikannya ke konsumen tersebut kayak gitu, dengan cara kita mencari nih kira-kira keunikan produk kita tuh seperti apa. Mungkin teman-teman di sini yang sudah punya bisnis online gitu kan ya, kalian juga sudah paham meskipun bisnis, misalkan bisnis aku nih, bisnisnya Arini, bisnis fashion gitu, nggak mungkin akan sama dengan bisnis fashion lainnya. Begitu pula juga bisnis kalian meskipun kategorinya sama mungkin dengan kompetitor lainnya, pasti kan juga punya keunikan kalian angkat-angkat di setiap komunikasi yang kalian mau share ke konsumen kalian kayak gitu. Makanya karena audiensnya tepat, kita akhirnya meng-create, kita turunkan lagi dengan komunikasi yang tepat gitu. Komunikasi yang tepat itu bisa menjadi salah satu keunikan atau diferensiasi brand kita daripada kompetitor lainnya kayak gitu. Nah, pada saat kita udah tahu esensi dari keunikan kita itu apa sih, keunikan brand kita itu apa, keunikan produk kita itu seperti apa, akhirnya kita bisa turunkan ke materi kreatif yang sangat-sangat relevan. Dan pada saat kita sudah masuk di fase yang ketiga ini, since memang kalau misalkan teman-teman juga paham juga, namanya konsumen itu lebih suka melihat visual daripada melihat caption aja gitu. Makanya di sini di poin ketiga ini aku harus garis bawahi lagi, kita harus make sure bahwa komunikasi sama audiensnya kita tepat kayak gitu. Makanya biasanya kalau misalkan di fase ketiga ini adalah fase-fase di mana kita agak gambling ya, kalau misalkan kita analisanya tidak terlalu luas, kita analisa tidak terlalu detail gitu kan ya, bisa saja materi kreatifnya, outputnya bagus, tetapi pesan komunikasinya tidak sampai ke konsumen kayak gitu. Setelah itu, setelah kita punya materi kreatif yang sangat-sangat relevan dengan konsumen, dan konsumen sudah paham dengan pesan komunikasi keunikan produk kita gitu kan ya, namanya brand yang punya reputasi baik, pasti mereka juga punya keinginan atau misalkan bisnis growth. Mereka punya keinginan buat pertumbuhan brandnya sendiri kayak gitu. Dan otomatis untuk menumbuhkan sebuah bisnis yang bagus gitu kan ya, menumbuhkan sebuah bisnis yang bagus, salah satu caranya adalah mereka harus memperluas eksistensi brand mereka kayak gitu. Dan salah satu caranya untuk memperluas eksistensi brand mereka itu adalah dengan menggunakan namanya ads atau jasa iklan. Dan teman-teman yang harus kalian juga sadari gitu kan ya, ada beberapa brand yang pernah kita ajak kerjasama sampai sekarang gitu kan ya, awal-awal pasti bertanya, hari ini brand aku kan udah cukup terkenal, followersnya memang ratusan ribu misalkan gitu, tapi kenapa kita perlu jasa iklan gitu? Karena apa? Adanya jasa iklan, kita tuh tidak hanya meng-remind produk eksistensi kita di followersnya kita aja, tetapi yang kalian harus ketahui, kita juga mentargetkan, kita kepingin memberikan nih informasi-informasi baru tentang produk-produk kita, tentang brand kita ke orang-orang yang memang belum pernah terpapar atau melihat produk maupun brand kita itu sendiri. Makanya pentingnya ads itu aslinya tidak hanya untuk menjaga eksistensi kita, brand kita terhadap konsumen gitu kan ya, tetapi adanya iklan yang kita share setiap minggunya gitu kan ya, tanpa annoying gitu kan ya, iklannya mungkin kita coba share 1 minggu 2 kali misalkan gitu, itu membuat rasa kepercayaan konsumen kepada brand atau produk kita tuh semakin tinggi. Karena apa? Mereka akhirnya secara rutin gitu kan ya, secara rutin mereka melihat produk knowledge-nya kita, melihat promonya kita kayak gitu. Pada saat sebuah brand melakukan ads, itu berarti secara nggak langsung kita bisa katakan bahwa produk ini adalah produk yang memang oke, karena mereka berani untuk mempromosikan produk-produk mereka di luar dari followers yang sudah mereka punya kayak gitu. Next. Oke.
Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa langsung diketik aja di kolom chat gitu kan ya. Nanti waktu aku coba sharing ini nanti aku coba nyambi untuk chat-chat pertanyaannya juga kayak gitu. Lalu setelah kita tahu nih gimana reputasi sebuah brand yang baik, kita akhirnya coba masuk ke hal yang lebih detail lagi, hal yang lebih dalam. Cara orang melihat konsumen yang cocok untuk brand kita itu sangat-sangat beragam gitu kan ya. Mungkin tips and trick dari versi kalian sama tips and trick dari versi kompetitor itu mungkin beda gitu. Tapi di sini kita coba menjabarkan beberapa cara gimana caranya kita mengidentifikasi konsumen secara tepat dan caranya sangat-sangat efektif dan kalian bisa langsung coba sih aslinya kayak gitu pada saat sesi ini udah selesai kayak gitu. Dimana yang pertama dan mungkin teman-teman ada beberapa teman yang mungkin sudah coba gitu kan ya, yaitu adalah kita kepingin melihat dan mengobservasi siapa sih yang sudah beli produk kita kayak gitu. Tapi observasinya tuh nggak cuma sekedar kayak oh ya berarti dia belinya udah 2 piece ya, atau belinya warnanya ungu ya, atau warna pink ya, enggak. Tapi lebih kita lihat juga nih interaksinya orang tersebut terhadap brand kita itu seperti apa. Mereka memberikan review kah, memberikan output kah, atau misalkan mereka memiliki komentar sentimen yang negatif, atau misalkan positif, kayak gitu kan ya. Kalian juga bisa observasi juga gitu, kira-kira brand kita tuh aslinya di mata konsumen tuh seperti apa gitu, di luar dari seperti kayak product knowledge kita gitu kan ya. Tetapi kita juga harus observasi kira-kira branding produknya kita itu apakah sudah cukup oke, cukup bisa enak dilihat orang, atau bahkan sampai masuk ke benaknya orang kayak gitu. Dimana biasanya cara kita untuk mengobservasi siapa yang mau membeli produk-produk kita atau misalkan layanan kita, itu cara paling gampangnya adalah biasanya kalian bisa mengadakan giveaway. Dimana giveaway ini mungkin bersifat simbiosis mutualisme kayak gitu. Karena apa? Bisa aja nih kita coba create konten kayak yuk kita hari ini Arimi Fashion lagi mengadakan anniversary kedua tahun nih, dari teman-teman yang sudah sering banget membeli produk-produk kami sangat appreciate. Kira-kira kita juga kepingin nih di-share input-input kira-kira setiap kali membeli produk-produk Arimi Fashion itu kira-kira outputnya seperti apa sih, apa yang membuat kalian senang ataupun apa yang membuat kalian kurang nyaman kayak gitu. Dan so far dari strategi ini gitu kan ya, pada saat kita membuat giveaway atau quiz itu yang tadi aku bilang sifatnya kan simbiosis mutualisme kayak gitu. Jadi orang akhirnya juga excited nih, orang-orang yang sudah beli produk-produk kita, yang merasa mereka udah setia dengan produk-produk kita gitu kan ya, mereka sangat-sangat merasa dihargai. Akhirnya mereka coba untuk memberikan input yang entah itu yang positif atau yang netral atau bahkan negatif kayak gitu kan ya. Tetapi jangan khawatir, namanya output negatif itu di zaman sekarang itu adalah bukanlah hal yang salah kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat komentar negatif di 5-10 tahun ke belakang, itu mungkin adalah hal yang salah. Tapi untuk insight ini aku bakal share di dek-dek habis ini ya gitu. Lalu di sini kita lanjut, setelah kita udah tahu kita tuh produknya siapa sih yang beli gitu kan ya, nggak ada salahnya kita juga melakukan analisa kompetitor gitu. Gunanya apa gitu kan ya, gunanya itu bukan saling menjatuhkan gitu kan ya, tetapi kita punya analisa kompetitor ini supaya kita tahu kira-kira jangan sampai kita produknya udah punya keunikan sendiri nih, produk mereka juga punya keunikan sendiri, niche-nya beda, audiensnya beda, konsumennya beda. Jangan sampai konsep campaign yang kalian mau usung ternyata sama nih sama yang kita mau usung. Itu adalah kegunaan untuk analisa kompetitor. Analisa kompetitor ini kita gunakan untuk kita tahu kira-kira campaign kita itu apakah sudah unik daripada kompetitor kita yang lainnya kayak gitu. Jadi jangan sampai karena produk kita udah unik gitu kan ya, tetapi secara konsep ternyata biasa aja kayak gitu. Lalu yang ketiga yang paling gampang dan yang paling ringkes ya kalau misalkan aku bisa bilang gitu kan ya, adalah menggunakan jasa ads atau iklan. Karena mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang udah pernah menggunakan iklan juga gitu kan ya, di mana kita juga bisa melihat konsumen kita itu di dunia digital itu segmen paling besarnya tuh presentasenya di mana sih kayak gitu. Apakah misalkan kita menggunakan Facebook, Instagram lebih banyak di Instagram, atau misalkan umurnya lebih banyak di 18-24, atau bahkan memang yang paling banyak membeli itu adalah perempuan daripada laki-laki. Ataupun kalau misalkan kita juga kita juga kepingin tahu kira-kira interest atau kesukaan audiens itu seperti apa.
apa, di situ kita juga bisa tahu nih kira-kira audiens umur 18-24 yang perempuan ini gitu kan ya, ternyata mereka itu sangat tertarik sama konten-konten yang berbau tentang soft selling produk. Dan itu kita juga bisa analisa melalui dashboard Gini Ads kayak gitu. Lalu di sini yang paling penting juga gitu kan ya, kita udah analisa produk kita secara manual gitu kan ya, kita tahu kelebihan, kekurangan, weakness, opportunity seperti apa gitu kan ya. Kita harus lihat juga nih research tren pasar atau marketing kita tuh seperti apa kayak gitu. Jangan sampai brand kalian sudah bagus, uang kalian juga punya budget untuk promote brandnya kalian, tetapi kalian nggak ngerti tren pasar sekarang tuh seperti apa kayak gitu. Karena yang mungkin teman-teman kalau misalkan aktif lihat sosial media atau bahkan lihat TikTok tiap malam gitu kan ya, pasti setiap 1 minggu sampai 2 minggu sekali namanya tren di TikTok tuh selalu berubah. Mau nggak mau kita sebagai orang yang punya bisnis, online bisnis gitu kan ya, kita harus adaptif lah, kayak gitu. Jadi kita harus tahu kira-kira tren pasarnya itu seperti apa gitu. Jangan sampai klien lebih tahu, konsumen tuh lebih tahu dulu daripada kita gitu. Yang kelima, kita harus menciptakan positioning yang kuat gitu, di mana yang tadi aku bilang, pada saat kita tahu audiensnya kita apa, dan kita tahu kita punya bisnis ini tujuannya adalah kita kepingin mengkomunikasikan hal apa, itu bisa menjadi salah satu positioning. Dalam bahasa sederhana itu positioning itu adalah keunikan kita itu seperti apa gitu kan ya, supaya dari keunikan tersebut orang-orang yang memiliki keunikan yang sama itu akhirnya juga ngerasa relate ya, ngerasa oh ternyata brand ini sangat cocok nih dengan aku yang sukanya seperti ini kayak gitu. Secara nggak langsung kita juga bisa menarik, oh ternyata konsumen Arini Fashion ini ternyata konsumennya seperti ini kayak gitu. Bisa di next mungkin. Oke, tadi di slide yang sebelumnya gitu kan ya, aku sempat bilang gitu bahwa memang hal yang paling praktis, cara yang paling praktis untuk kita itu bisa untuk kita bisa mengidentifikasikan konsumen kita, itu salah satu kita menggunakan iklan. Karena apa? Teman-teman juga udah tahu sosial media kita tuh sekarang orang-orang yang menggunakan sosial media, bahkan internet itu pertumbuhannya tuh terus-menerus meningkat gitu. Dimana di 2021 kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia ini salah satu negara yang pertumbuhan internetnya itu tercepat di dunia kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya bisnis offline maupun sekarang yang sudah punya online gitu kan ya, kalian juga udah harus mulai mempertimbangkan gitu kan ya, bahwa bisnis-bisnis online ini sekarang memang secara opportunity, secara kesempatan tuh sangat besar kayak gitu. Dan yang tadi aku bilang, pada saat kita memiliki online bisnis, kita nggak mungkin kepingin cita-citanya hanya oke, aku kepinginnya di sini aja deh, skupnya sedang aja gitu. Pasti kalian setiap pebisnis pasti kalian juga punya cita-cita kepingin expand bisnisnya, kepingin memiliki growth bisnis yang bagus dan segala macam. Dan gimana caranya gitu kan ya, supaya kita bisa mendapatkan kesempatan tersebut gitu. Gimana cara kita bisa grab konsumen sebesar itu, padahal followers kita misalkan cuma 100.000 gitu. Sedangkan targetnya kita kepingin dikenal sama satu Indonesia misalkan gitu. Dan salah satu caranya yang paling ringkas gitu kan ya, dan paling simpel adalah kita menggunakan iklan gitu. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang iklan itu sendiri, aku di sini kepingin memberikan insight atau semacam informasi yang kira-kira kalian bisa telah juga gitu kan ya. Oh ternyata di Indonesia itu pertumbuhan internet ataupun digitalnya itu ternyata sebesar ini loh, dan ternyata kesempatannya ada sebanyak ini kayak gitu. Poin pertama, kita bisa bilang bahwa 26% user atau orang yang punya sosial media itu mengatakan bahwa mereka itu pasti kepingin membeli produk setelah mereka melihat iklan kayak gitu. Berarti poin satu ini kita bisa kasih kesimpulan ya, bahwa memang iklan ini sangat efektif untuk mengajak orang melakukan transaksi atau pembelian kayak gitu. Yang kedua, kita tahu bahwa agensi sama millennials gitu kan ya, yang memang sekarang audiensnya atau konsumennya besar banget di Indonesia gitu kan ya. Mereka itu 68% dari mereka itu menggunakan
media sosial untuk menemukan produk-produk baru ataupun menemukan review-review produk sebelum mereka membeli produk kayak gitu. Lalu kita bisa lihat ternyata 70% dari user yang mengklik media sosial adalah generasi Z ataupun milenial kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mulai consider nih gitu. Kira-kira produk mana sih yang kita bisa fokuskan ke Gen Z maupun millennials kayak gitu, karena yang tadi aku bilang Gen Z sama millennials ini porsi audiens atau porsi masyarakat di Indonesianya tuh presentasinya sangat besar, dan jangan khawatir meskipun Gen Z sama millennials ini umurnya mungkin cenderung masih kecil ya, masih mungkin umur 15 sampai 25 gitu kan ya. Mereka sudah punya daya beli yang oke banget kayak gitu. Lalu di tahun 2024 gitu kan ya, kita bisa bilang bahwa pertumbuhan di segi pembelian produk itu via online itu sangat-sangat pesat gitu dari segi pertumbuhan. Makanya mau nggak mau gitu kan ya, mau nggak mau untuk saat ini kita masih punya 2 tahun untuk kita bisa establish our business gitu kan ya, supaya nanti setelah dunia digital ini terus berkembang terus di Indonesia gitu kan ya, kita kasarannya tetap bisa survive mengikuti tren dan zaman kayak gitu. Dan yang kelima, kita bisa katakan bahwa 16% pengguna media sosial global gitu kan ya, mereka itu akan mengklik postingan yang dipromosikan atau disponsori di jejaring sosial dalam sebulan terakhir. Maksudnya apa gitu kan ya? Enaknya adanya iklan itu adalah gini, pasti teman-teman pebisnis pasti tahu ya, namanya kita punya bisnis itu adalah kita yang ngejar bola, bukan bola yang ke gawang kayak gitu. Itu pasti udah prinsip orang-orang yang punya bisnis, even itu bisnisnya kecil ataupun bisnisnya udah besar kayak gitu. Adanya ads itu bisa katakan kita itu yang ngelempar bola ke konsumen kayak gitu. Makanya kenapa kita bisa bilang 16% pengguna media sosial global tuh mengklik postingan yang dipromosikan. Jadi awalnya nih, aku nggak tahu brandnya Arini Fashion tuh apa, tapi aku suka banget nge-search fashion di Facebook dan Instagram maupun TikTok. Mungkin saja karena aku suka fashion dan akhirnya Arini Fashion ini paham gitu kan ya, kira-kira ternyata kalau misalkan aku expand bisnis itu memang harus menggunakan ads gitu. Akhirnya aku juga terpapar sama iklan tersebut, dan itu sangat-sangat works untuk kita yang kepingin expand bisnis kita secara praktis dan ringkas gitu kan ya. Itu adalah caranya kita dengan menggunakan iklan tersebut. Dan ini adalah 5 faktor, 5 informasi lah yang bisa kalian pertimbangkan kenapa memang kalian tuh harus menggunakan jasa iklan kayak gitu. Next mungkin. Oke, jadi di sini setelah kita udah lihat gitu kan ya, gimana cara kita tahu konsumen yang tepat itu seperti apa dan segala macem gitu kan ya. Dan barusan di slide yang terakhir banget tadi aku share gitu kan ya, aku sempat bilang bahwa kita menggunakan jasa iklan itu adalah hal yang paling praktis sih untuk kita bisa mengetahui behavior atau kebiasaan konsumen kita di dunia digital itu seperti apa. Karena ada peluang tersebut gitu kan ya, akhirnya kita Genie Ads mencoba untuk untuk membantu teman-teman dari level bisnis yang masih UMKM maupun yang sudah big brand gitu kan ya, untuk kita bisa tahu nih kira-kira konsumen kita tuh behaviornya seperti apa. Jadi jangan sampai promosi yang kita lakukan itu tidak tepat juga. Dan ada Genie Ads, kita membantu supaya kita tahu dunia digital itu dunia seperti apa, dan kita tahu konsumen kalian itu kebiasaan di dunia digital seperti apa. Pada akhirnya kita akan mengimplementasikan iklan apa sih, media apa sih yang cocok untuk kita pakai untuk mempromosikan produk-produk kalian. Kayak gitu. Mungkin bisa next. Oke, di sini ada semacam digital media update 2022 gitu kan ya, di mana di sini kita bisa lihat bahwa social e-commerce itu sekarang lebih efisien gitu, di mana kalian mungkin teman-teman yang udah mulai merambah ke dunia digital gitu kan ya, kalian sudah tahu bahwa Instagram setahun sampai 2 tahun terakhir mereka juga udah punya shop sendiri gitu, meskipun memang secara landing page mereka masih ke website kayak gitu. Lalu TikTok setahun ini memang sudah
mulai ada namanya TikTok Shop gitu kan ya, dimana lebih hebatnya lagi mereka bisa melakukan transaksi sampai check out hanya di aplikasi TikTok itu sendiri. Karena apa gitu? Karena media-media terbesar yang ada di Indonesia tadi gitu kan ya, mereka realize bahwa manusia itu, atau bahkan lebih spesifiknya orang Indonesia itu sekarang sukanya yang serba simpel. Kalau bisa ada di satu aplikasi, mereka bisa bertransaksi, bisa entertain, bisa membuat konten, mereka akan melakukannya dalam satu kali itu gitu. Makanya insight tersebutlah yang membuat sekarang social commerce itu semakin banyak kayak gitu di Indonesia. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa TikTok itu sekarang benar-benar lagi naik-naiknya gitu. Karena apa? Yang harus kalian tahu gitu kan ya, itu TikTok itu berkesinambungan dengan insight atau digital media update yang ada di poin ketiga, di mana konten sekarang 2022 atau 2021 pertengahan lah sampai 2022 sekarang gitu kan ya, nggak ada yang namanya ya ini makanan paling murah, ini makanan paling enak, ini produk paling bagus, paling adem, paling bisa, paling oke kayak gitu. Paling itu sekarang udah nggak, udah terlalu old school ya kalau misalnya kita bilang, itu udah terlalu lama lah. Karena apa? Orang-orang sekarang lebih suka hal-hal yang berbau organik. Maksudnya organik itu seperti apa? Ada orang benar-benar mereview kira-kira makanan ini produknya seperti apa, bentukannya, teksturnya seperti apa. Kalau misalkan pakaian, kira-kira kalau dipakai di badan yang besar kayak badan aku ini, kira-kira tampaknya kayak gimana ya? Atau misalkan kalau misalkan dipakai sama perempuan yang badannya kecil, itu gimana ya? Kayak gitu. Hal-hal yang berbau diversity itu adalah yang sekarang sedang dicari sama masyarakat-masyarakat bahkan di dunia maupun di Indonesia kayak gitu. Ketidaksempurnaan itulah, atau misalkan kita lihat tuh tanpa filter itulah yang membuat orang tuh akhirnya tertarik untuk membeli produk kita. Dan otomatis TikTok akhirnya menjadi salah satu platform yang suka dilihat sama orang-orang. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman tiap malam gitu ya, habis kerja, habis belajar lihat TikTok, bisa dilihat semua kontennya, nggak ada yang kayak kaku gitu. Semuanya tuh benar-benar, semua TikTokers atau semua orang yang punya akun TikTok, mereka tidak punya kesamaan satu sama lain karena mereka punya cara penyampaian yang berbeda-beda kayak gitu. Itulah kenapa TikTok itu sangat digemari, karena apa? Cara mengkomunikasikannya itu sangat-sangat organik dan orang akhirnya percaya dengan hasil review mereka. Karena apa? Mereka benar-benar mengaplikasikan konten-konten tersebut yang sangat-sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu. Lalu di sini di poin keempat gitu kan ya, pertumbuhan komunitas di media sosial itu sekarang sudah mulai banyak gitu kan ya, di mana misalkan teman-teman udah tahu gitu, karena sekarang tuh banyak banget komunitas-komunitas yang bermunculan. Mungkin beberapa tahun terakhir tuh misalkan komunitas sepeda, maksudnya komunitas sepeda itu memang sudah ada ya dari dulu gitu, cuman gara-gara sepeda beberapa tahun sejak COVID ini mulai naik, muncullah komunitas-komunitas yang seperti itu. Dan tidak jarang loh teman-teman, sekarang itu brand-brand itu mengajak komunitas untuk mereview produknya mereka kayak gitu. Makanya di sini brand itu tidak hanya bekerja berdiri sendiri untuk mempromosikan produk-produk mereka, tetapi di masa kini gitu kan ya, namanya kolaborasi itu adalah hal yang sangat penting kayak gitu. Mengkolaborasikan antara iklan, antara komunitas, antara influencer itu adalah hal yang oke untuk kita bisa nggak cuma mempromosikan aja gitu kan ya produk kita, tetapi kita juga bisa mengkomunikasikan bahwa produk kita tuh eksis loh hasilnya di dunia ini kayak gitu. Mungkin bisa di next. Oke, dari 4 poin yang tadi aku sempat komunikasikan gitu kan ya. Itu maksudnya apa sih kalau misalkan kita share dalam satu kalimat gitu kan ya. Kita di sini tuh ingin mengkomunikasikan bahwa digital marketing itu terus bertumbuh gitu, terus berkembang dan terus berubah kayak gitu. Makanya mau nggak mau antara kita yang stuck, kita yang ketinggalan, atau kita yang adaptif untuk terus berubah mengikuti zaman supaya brand kita akan tetap terus eksis di dunia digital maupun di dunia e-commerce atau misalkan di dunia offline store dan segala macam itu gitu. Next.
Oke, makanya di sini ada Genie Ads yang tadi aku sempat cerita gitu kan ya. Kita melihat peluang bahwa lumayan banyak nih brand-brand dari mulai brand kecil atau misalkan big brand gitu kan ya. Memang kita harus komunikasikan bahwa ternyata dunia digital tuh opportunity-nya tuh banyak gitu. Ada Genie Ads tuh kita kepingin mengajak brand-brand yang dari yang mulai brand yang baru starter atau misalkan UMKM bahkan yang besar untuk kita ajak untuk melihat nih loh, digital tuh dunianya besar banget dan opportunity-nya banyak. Kita bisa bantu loh. Kita bisa bantu untuk mendefine konsumen yang tepat itu seperti apa, dan kita bisa coba untuk menggrab audiens yang baru, konsumen yang baru di luar followersnya kalian kayak gitu. Makanya kita bisa katakan kita itu adalah semacam jasa iklan digital marketing agency yang memang menyediakan layanan 360 derajat. Maksudnya apa di 360 derajat gitu kan? Maksudnya itu adalah kita benar-benar bisa melayani semua apapun yang kalian butuhkan di dunia digital ini kayak gitu. Maksudnya tuh apa gitu kan ya, turunannya itu seperti apa, itu kita bakal coba lihat di next slide. Nah, di sini 360 degree atau misalkan 360 derajat itu apa gitu kan ya. Di sini kita bisa katakan bahwa di sini yang tadi aku bilang, kita bakal kasih nih strategi yang cocok untuk bisnis kalian tuh seperti apa gitu kan ya. Lalu nggak cuma berhenti hanya di strategi aja, tapi kita juga bakal merekomendasikan kira-kira placement atau media yang tepat tuh seperti apa sih untuk konsumen yang seperti ini, kira-kira media yang bagus tuh seperti apa, kayak gitu. Lalu kita juga yang paling terakhir, kita bakal memberi saran kira-kira materi kreatif yang oke, yang cocok untuk mempromosikan produk kalian pada saat ada campaign tanggal kembar atau misalkan payday, kira-kira yang bakal menarik perhatiannya konsumen tuh seperti apa sih. Kita di sini juga bakal share hal-hal tersebut ke kalian, kayak gitu, karena adanya kita Genie Ads gitu kan ya, atau jasa iklan, itu kita nggak hanya mengiklankan produk kalian, tetapi yang pasti kita bakal memberikan insight, memberikan laporan, memberikan report, kira-kira apa sih yang memang cocok ternyata untuk audiens dan mana yang memang ternyata kurang relevan untuk audiens, kayak gitu. Next. Oke, dan ini yang tadi aku maksud, kenapa kita bilang kita adalah 360 degree atau 360 derajat gitu kan ya, dimana kita di sini bisa coba untuk membuat orang tahu tentang produk kita. Itu biasanya kalau misalkan teman-teman pernah baca-baca buku marketing dan segala macam, kita bisa mengajak orang untuk aware. Fasenya itu awareness. Kita mengajak orang itu untuk aware tentang produknya kita, sampai kita juga kepingin mengingatkan bahwa produk kita tuh ternyata ada loh di dunia ini, tuh ada, eksis di e-commerce tuh ada, kayak gitu. Bahkan merimain mereka untuk membeli produk kita, bahkan mengajak mereka sampai melakukan pembelian. Itu makanya kita mengatakan kita adalah 360 degree digital marketing, karena kita bisa mencoba untuk menjawab kebutuhan dari klien gitu kan ya, mulai dari klien yang baru pertama punya bisnis sampai untuk mengestablish sebuah bisnisnya mereka, kayak gitu. Mungkin next. Oke, jadi di sini kita kepingin share nih, kira-kira digital marketing itu meliputi apa aja sih? Kira-kira apa aja yang kita bisa bantu untuk kita bisa establish bisnisnya kalian, kayak gitu. Dimana yang pasti kita bakal share namanya strategi marketing gitu kan ya, dimana strategi marketingnya itu pasti ada implementasi tentang media apa sih yang cocok buat kalian untuk bisnisnya kalian, kayak gitu. Ataupun misalkan teman-teman nih biasanya tiap pagi atau tiap malam gitu kan ya, pas lagi perjalanan kerja, naik KRL atau misalkan naik bus, naik kendaraan pribadi gitu kan ya, pasti kalian buka namanya Line Today, berita, peristiwa Twitter, apalagi IDN Times, Kumparan, Brilio, apalagi banyak banget publisher-publisher
yang kita juga bisa ajak kerjasama nih untuk mempromosikan produk-produk kalian. Ada resep koki, ada endes, hal-hal semua kategori produk yang kalian mau coba untuk pecahkan masalah ke kita bakal bisa came up dengan premium publisher yang sudah kita jadikan partner. Premium publisher itu adalah, maksudnya gini, premium publisher itu secara sederhana adalah partner kita yang memang suka nge-publish sesuatu, nge-publish berita, nge-publish artikel. Makanya kita kerjasamanya tuh sama IDN Time, sama Putaran, sama Brilio dan segala macamnya. Lalu di sini kita juga ada influencer marketing gitu kan ya, dimana teman-teman juga tahu influencer marketing itu memang sekarang itu masih menjadi salah satu faktor yang penting gitu kan ya, untuk kita mempromosikan produknya kita. Dan kita juga bisa membantu kalian untuk mencarikan influencer yang tepat juga, yang sesuai budget dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu di sini ada display ads. Kalau misalkan kalian tiba-tiba browsing di Google gitu kan ya, kalian klik satu website, tiba-tiba ada gambar di kiri kanan, di depan gitu kan ya, terus ada kayak gambar close gitu kan ya, itu adalah display ads. Jadi formatnya itu adalah gambar yang kita bisa klik untuk nanti menuju ke landing page yang kalian mau, kayak gitu. Lalu teman-teman yang sudah punya bisnis yang base-nya adalah website, sangat penting banget nih kita untuk meningkatkan eksistensi kita di search engine Google gitu kan ya. Makanya kita di sini juga menyediakan namanya search marketing. Yang terakhir, teman-teman kalau tiap malam nonton View, WeTV, video, iFlix, kita juga sudah partneran sama mereka. Dan kalian kalau tertarik untuk melakukan iklan di situs-situs yang barusan aku sebutkan gitu kan ya, itu sangat-sangat possible banget. Kalian bisa kontak kita dan kita bisa discuss untuk lebih lanjut untuk beberapa ad service ini. Mungkin bisa next. Oke, ini kita bakal share salah dua untuk beberapa study case yang sudah kita pernah jalani dan sampai sekarang brand ini juga masih jalan sama kita gitu kan ya. Dimana memang yang kita masukin itu adalah case study atau study case tentang House of Craft. Mungkin teman-teman juga tahu gitu kan ya, atau pernah tahu House of Craft itu apa. House of Craft ini adalah salah satu brand lokal di Indonesia, brand lokal untuk pakaian pria gitu kan ya, dimana kita bekerja sama untuk menaikkan sales-nya mereka. Kita bekerja sama untuk menaikkan penjualannya mereka. Tapi yang harus kalian garis bawahi, untuk mencapai yang namanya penjualan gitu kan, untuk mencapai yang namanya orang membeli produk kita dari iklan gitu kan, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lumayan gitu. Makanya di sini kita bisa lihat bahwa periodenya aja kita sudah jalan selama 10 bulan gitu. Dan yang kalian harus garis bawahi, kenapa kita akhirnya bisa mempropose House of Craft untuk menaikkan penjualan melalui iklan? Karena yang pertama, secara eksistensi brand mereka sudah bagus, mereka sangat-sangat aktif di sosial media, di Facebook, Instagram maupun TikTok, karena mereka sudah awareness-nya sudah cukup oke, eksistensinya udah bagus banget, itu tidak akan susah untuk kita bisa mempromosikan produknya mereka dengan kebutuhan menaikkan sales kayak gitu. Dan teman-teman kalau misalkan kepingin coba untuk hari ini aku kepingin coba nih kira-kira brand aku bisa nggak ya diginiin, kalian juga bisa discuss langsung sama kita sih untuk membicarakan lebih lanjut kayak gitu. Next-nya mungkin Oke, di sini ada Revlin gitu kan ya. Mungkin teman-teman juga tahu Revlin ini salah satu brand makeup lokal di Indonesia gitu kan ya. Di mana di sini mereka itu juga kita coba untuk kerjasama untuk mempromosikan mereka di TikTok gitu kan ya. Dan juga menaikkan penjualan mereka di Instagram gitu. Dan untuk beberapa minggu ini kita akhirnya juga udah bekerja sama dengan mereka untuk kita bisa expand bisnisnya mereka di TikTok Shop juga dengan bantuan iklan kayak gitu. Dan sekali lagi yang tadi aku sempat share ya teman-teman, kalau misalkan dari teman-teman sendiri juga kepingin ada kebutuhan untuk menaikkan sales, untuk menaikkan penjualan, menaikkan revenue dan segala macam gitu kan ya. Itu bisa banget, tetapi yang harus kita ingatkan lagi gitu kan, yang pertama kalian harus main yang tepat, behavior-nya tepat, kreatif materinya tepat,
eksistensi brandnya oke, budget untuk iklannya oke, pasti kita bisa memaksimalkan campaign ini kayak gitu. Mungkin next. Oke, jadi setelah aku coba untuk sharing gitu ya beberapa deck yang udah aku sebutkan tadi di atas gitu kan ya, kira-kira hari ini tuh maksudnya tuh apa gitu kan ya, hari ini mengkomunikasikan apa gitu kan. Yang pertama, key text-nya yang pertama atau learning-nya tuh apa sih dari sesi hari ini gitu. Dimana untuk menjalankan sebuah digital placement gitu kan ya, brand atau seller itu memerlukan namanya market analysis dan customer yang tepat yang tadi aku bilang. Dan untuk mendapatkan insight atau mendapatkan informasi tentang audiensnya kita tuh apa gitu, siapa gitu kan ya, yang paling praktis adalah kita menggunakan jasa iklan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian juga hari ini aku pingin observasi dulu atau segala macam, itu juga sangat-sangat diperbolehkan aslinya, karena yang mungkin teman-teman tahu, namanya bisnis itu memang harus dipromosikan dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama melalui ads atau digital gitu kan ya, yang pertama dengan manual atau organik kayak gitu. Dan semua tadi yang kita sudah share itu kalian bisa aplikasikan langsung kayak gitu. Dan yang kedua, jangan lupa nih, kalian udah tahu konsumen yang tepat, jangan lupa kalian tahu trennya sekarang tuh seperti apa. Jangan sampai yang tadi aku bilang, karena tren itu cepet banget ya berlalunya, mungkin 1-2 minggu udah drop kayak gitu trennya. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar kepingin eksis gitu kan ya, kalau bisa kalian harus harus tahu nih kira-kira trennya apa dan langsung cepet-cepet dikerjakan. Oke, hari ini sekarang itu trennya di TikTok tuh pakai lagu ini, terus barangnya kayak dijogetin kayak ada di apa. Oke, nggak usah mikir, nggak usah banyak approval, nggak usah banyak mikir, masukin, buat, langsung diiklanin. Karena apa, yang tren itu akan cepat surutnya. Kalau misalkan kita nggak cepet-cepetan, takutnya kita kalah sama kesukaan konsumen maunya apa, tapi kita baru nangkepnya yang ini kayak gitu. Dan yang ketiga, adanya ads atau iklan itu jujur memang sangat-sangat efektif ya untuk meningkatkan penjualan. Karena apa? Yang tadi aku bilang, kalau misalkan kita hanya menggunakan brand kita sendiri, mungkin kita hanya bisa meng-reach atau meng-grab gitu kan ya, mengajak orang-orang yang itu aja. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan iklan, kita bisa meng-grab orang-orang baru di luar followers kita, dan otomatis kita punya kesempatan yang lebih besar untuk mempromosikan produknya kita, bahkan untuk mengajak mereka untuk membeli produknya kita kayak gitu. Dari presentasi hari ini gitu kan ya, untuk sharing-sharing hari ini, untuk pembelajarannya sekian gitu kan ya. Dan ini aku tidak lupa untuk menceritakan untuk klien-klien kita tuh per hari ini ada apa aja gitu kan ya. Di sini ada UOB Tomorrow, ada Rodali, Amazfit, Black Shark, Erato, Juragan, dan beberapa brand-brand lainnya kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ada yang mau di-discuss, bisa langsung ke kolom chat gitu kan ya. Kalau misalkan dari kalian juga ada yang kepingin menceritakan problem bisnis kalian lebih detail yang memang bersangkutan dengan digital placement atau digital marketing, kalian juga bisa even untuk email ataupun WhatsApp ke nomor atau emailnya kita kayak gitu. Pengumuman pemenang giveaway dari webinar hari ini sekaligus menutup keseluruhan webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Kak Arini selaku pembicara webinar hari ini, karena sudah meluangkan waktu dan juga memberikan informasi terkait dengan topik webinar kali ini. Semoga informasi dan tips yang diberikan dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua, terutama untuk teman-teman nih yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini dan juga dapat mengoptimalisasikan bisnis teman-teman ya. Saya selaku host juga ingin menginformasikan untuk tidak lupa follow akun Instagram kita di @gini_idn, karena seluruh informasi update mengenai fitur, acara webinar, dan yang lainnya akan kami informasikan melalui akun Instagram kami. Saya Yolanda, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di sesi webinar Gini selanjutnya. Selamat sore semuanya.